mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hati seorang murid Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom. 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 Oke, tema hari ini sesuai dengan lagu tadi, mengenal Tuhan. Mari kita buka Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Oke. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku aus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Tema hari ini mengenal Tuhan. Bagaimana kita orang-orang Kristen mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita? Melalui doa, pujian, penyembahan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita? Siapakah sumber berkat kita? Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur Daud menjelaskan, kita harus merindukan Tuhan setiap hari. Amin. Ketika jiwa kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sering merindukan Tuhan setiap hari? Seperti ada lagu tadi. Seperti lagu tadi mengatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kenal hati kita. Demikian hidup kita. Kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita, kita harus mengenal siapa Tuhan. Siapa identitas orang Kristen? Siapakah orang Kristen itu? Amin. Nah, pertanyaan dalam pribadi kita secara pribadi, adakah waktu untuk Tuhan? Adakah waktu jam doa untuk Tuhan? Adakah waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Adakah waktu untuk kita saat teduh bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan? Amin. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita harus rindu dalam hadirat Tuhan. Ketika jiwa kita haus akan Tuhan, kita harus datang dalam hadirat Tuhan, merenungkan, melakukan, serta berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bolehkah kita melihat Allah selama ini? Boleh, melalui doa, pujian, penyembahan. Amin. Allah tidak kelihatan, tetapi Allah dapat dirasakan di dalam hati kita. Amin. Bagaimana cara kita melihat Allah? Melalui doa, pujian, penyembahan. Amin. Artinya, ketika kita aus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita rindu Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kita harus merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Jiwa kita aus. Kalau kita aus, kita harus minum. Amin. Demikian, kalau kita aus akan minum ini, kita aus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita aus tinggal minum. Tapi kalau jiwa kita aus akan kebenaran firman Tuhan, kita harus datang dalam hadirat Tuhan. Kita harus dapat berjumpa dengan Tuhan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, jangan lupa datang dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa harus ikut ibadah. Jangan lupa harus memuji menyembah Tuhan saat ibadah, walaupun di rumah maupun dimanapun. Amin. Jangankan ibadah hanya di gereja saja, tetapi ibadah yang sejati. Ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, jiwa kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, hidup kita harus mengenal pribadi Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mengenal pribadi Tuhan? Kalau mau mengenal, kita harus memuji, menyembah, dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa ciri yang harus kita pelajari. Coba buka kameranya guys, biar saya semangat. Kak Erpan. Shalom. Shalom. Ketika jiwa kita aus akan Tuhan dan bisa merasakan Tuhan. Kalau kita wajar, manusia itu adalah manusia sempurna, tak sempurna. Kalau kita mau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita harus mengenal pribadi Tuhan. Demikian kalau kita mau mengenal pasangan kita, kita harus mengenal lebih dekat lagi. Demikian kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, berdoa, memuji. Amin.
Kenapa? Banyak orang-orang anak-anak muda zaman sekarang hanya pelayanan doang, banyak pelayanan, tetapi tidak mengenal siapa pribadi Tuhan. Siapa identitas orang Kristen. Kekristenan bicara tentang mau mengenal pribadi Allah. Kalau kita mau mengenal pribadi Allah, kita harus berjumpa dengan Tuhan dengan sukacita. Amin. Oke. Hidup itu hanya sekali. Kalau kita mau mengenal pribadi Allah, kita harus mengenal pribadi kita dulu. Amin. Demikian kalau kita mau mengenal pasangan kita, kita harus mengenal siapa pasangan kita sekarang. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, kalau kita mau mengenal hadirat Tuhan, kita mau berjumpa dengan hadirat Tuhan, kita harus mengenal siapa identitas orang Kristen. Identitas orang Kristen adalah pribadi Allah di dalam hidup kita. Amin. Artinya benar-benar serius mau benar bertobat. Ketika orang mau bertobat, hidup kita akan diberkati. Amin. Tema grup kita hari ini adalah rahasia hidup yang diberkati. Tetapi tema kecil saya ambil mengenal pribadi Tuhan. Amin. Kalau kita mau minum pasti enak, seger. Demikian kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, jiwa kita akan seger. Amin. Roh kita akan sukacita. Nah, kalau kita pelayanan hanya sekedar rutinitas doang, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan, itu sia-sia. Tetapi kalau kita mau pelayanan terus mengenal pribadi Tuhan dengan sukacita, itu yang harus kita luar biasa. Amin. Tetapi banyak orang, anak-anak muda zaman sekarang, wah saya pelayanan, wah saya ini, tapi tidak mengenal Tuhan. Matius 7 ayat 21-23, enyahlah daripadamu, hai pembuat kejahatan. Amin. Artinya harus mengenal pribadi Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus mengenal pribadi Tuhan, mengenal siapa Allah. Amin. Nah, apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan? Ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, merindukan hadirat Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, bisa dapat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi banyak anak-anak muda hanya rutinitas ibadah, rutinitas pelayanan. Amin. Tetapi tidak mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengenal Tuhan, mau pelayanan yang lebih baik lagi, kita harus merindukan hadirat Tuhan. Amin. Ketika kalian merindukan hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidup kita akan rahasia hidup yang diberkati adalah mengenal pribadi Tuhan dan mengenal hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau mengenal pribadi Tuhan, kita harus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita selalu ada Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga, tidak cepat putus asa dalam pencobaan. Artinya kita tidak putus asa ketika kita mengenal pribadi Tuhan. Kita tidak putus asa. Amin. Kalau orang yang berputus asa, orang yang ketika ada masalah, kabur dari masalah, itu tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau orang yang mengenal Tuhan, berani bertanggung jawab, berani omong, berani bertanggung jawab. Amin. Seorang pelayan yang benar-benar mau dipakai Tuhan harus berani bertanggung jawab. Amin. Dan mengenal pribadi Tuhan, menjadi dampak, menjadi berkat. Amin. Saya mengajarkan adik rohani saya yang tadi WL. Awalnya dia nggak bisa apa-apa. Amin. Tetapi pas dulu kita di LWC, saya ajar keras. Kamu bisa pelayanan. Hingga sekarang bisa kuliah dan lulus sarjana sampai sekarang. Amin. Bukan karena saya hebat, saya bilang, tapi itu semua beroleh kasih karunia Tuhan. Amin. Rahasia hidup yang diberkati, orang yang mau diberkati harus mengenal pribadi Tuhan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, harus dimulai dari nol. Tidak akan sukses. Amin. Dimulai dari nol. Tidak ada bayi langsung blojo langsung bisa langsung oe langsung mama, nggak mungkin. Amin. Demikian kalau kerohanian kita mau sehat, mulai dari nol, mulai dari masalah kecil. Amin. Pernah saya khotbah di suatu komunitas, temanya kesetiaan. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan kasih perkara yang berbiasa. Amin. Kalau kita mau mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, kita harus lewati masalah dengan sukacita. Amin.
Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mengenal pribadi Tuhan? Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mengenal pribadi Tuhan? Kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, mulai dari nol, dari dasar, yaitu ketika kita bertobat pertama mengenal Tuhan. Ingat, jangan kita sombong ketika kita sukses. Amin. Saya bangga sama adik rohani saya ini. Satu, dari dia nggak bisa apa-apa. Amin. Bangganya kenapa? Karena dia tahu yang saya mau. Karena tahu, deh waktu itu saya ngajarnya tegas atau enggak. Seorang bangkur pasti tegas. Tapi kalau yang nggak mau diajar yang tegas, mohon maaf, saya tidak akan mau menolong. Amin. Nah, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, memiliki kerinduan mendalam akan Tuhan. Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Ayat ini menjelaskan cara mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki kerinduan mendalam akan Tuhan? Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, seperti rusa merindukan Tuhan. Itu di Mazmur 42 ayat 1a. Amin. Ketika kita rindu dalam hadirat Tuhan, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Ada poin lagi, contohnya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, bukan hanya mencari saat butuh sesuatu. Kita jangan mencari Tuhan saat butuh saja. Amin. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita susah senang, kita bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengenal Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan diberkati. Tetapi orang yang mau datang hanya butuh Tuhan doang, itu hidupnya tidak akan diberkati. Rahasia hidup yang diberkati harus benar-benar memahami, mengenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bukan hanya membaca, itu sia-sia juga. Merenungkan juga dan melakukannya. Amin. Kalau mau hidup yang diberkati, harus mengenal pribadi Tuhan, dan hidupnya akan menjadi berdampak. Apa itu dampaknya? Orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan, yang pertama, hidupnya diberkati. Amin. Yang kedua, hidupnya selalu ada Tuhan. Yang ketiga, hidupnya akan selalu rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Tetapi kalau orang yang jauh dari Tuhan, mohon maaf, dalam kesibukan apapun, kesombongan rohaninya, itu tidak akan bertumbuh. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan bertumbuh dan berdampak untuk orang yang sekitarnya. Amin. Nah, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang bilang, "Bang, saya bisa khotbah, tetapi mohon maaf, khotbahnya apa dulu? Nggak ada di komunitas ini, ada di komunitas lain." Amin. Teman pribadi saya, "Bang Kur, apa sih ciri orang berkhotbah?" Ciri-cirinya cuma satu, mental yang kuat, kayak baja. Amin. Kalau kita mau mengenal Tuhan, itu mental kita seperti tentara. Amin. Siap tempur, susah senang siap tempur. Tuhan rindu di dalam hidup kita. Apapun persoalan kalian, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita siap tempur 86 buat Tuhan. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami aus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, lanjut Kak Res.